Saya Muhammad Hariri sedang berada di depan kantor Satreskrim Polres Mojokerto. Nah, hari ini Satreskrim Polres Mojokerto dalam hal ini unit tindak pidana korupsi itu memanggil 3 kepala puskesmas di Kabupaten Mojokerto. Di antara kepala puskesmas yang dipanggil adalah mantan kepala puskesmas Gayaman. Yang kedua ada kepala puskesmas Trawulan. Dan yang ketiga ada kepala puskesmas Trawas. Proses pemanggilan ini adalah bagian dari pengumpulan barang bukti dan keterangan atau full bucket terkait penggunaan bantuan operasional kesehatan tahun 2021 senilai 16 miliar rupiah. Nah, bantuan operasional kesehatan senilai 16 miliar tersebut adalah bantuan dari pemerintah pusat yang diturunkan ke daerah atau diturunkan di Kabupaten Mojokerto. Dalam perjalanannya, realisasi penggunaan anggaran ini digunakan untuk non-fisik. Di antaranya adalah untuk insentif petugas kesehatan yang tracing dalam kasus COVID-19. Yang kedua adalah untuk bantuan-bantuan yang lain bersifat obat-obatan dan kemudian penanganan COVID-19, termasuk bantuan-bantuan berupa obat-obatan. Dan anggaran 16 miliar tersebut dari informasi yang kami himpun itu terbagi ke beberapa puskesmas. Kalau ngomong konteks puskesmas di Kabupaten Mojokerto ada kurang lebih sekitar 27 puskesmas. Nah, anggaran untuk BOK di masing-masing puskesmas itu bervariatif. Ada yang kemudian nilainya 500 juta, ada yang kemudian nilainya sekitar 1 miliar. Dan sebagian juga oleh pemerintah daerah, BOK senilai 16 miliar juga dimanfaatkan untuk dinas kesehatan dalam konteks penanganan COVID. Nah, inilah yang kemudian ditelusuri oleh tim penyidik. Sekali lagi, inilah yang kemudian ditelusuri oleh tim penyidik Satreskrim dalam hari ini tindak pidana korupsi. Apakah kemudian terjadi dugaan korupsi, penyelewengan atau apa yang terjadi di sini, atau proses pemanggilan apa, materi apa saja yang kemudian dilakukan oleh tim penyidik. Nah, dari pagi sampai siang hari ini sekitar pukul 13.30 kami belum mendapatkan informasi apapun kecuali bahwa informasi dari dalam 3 kepala puskesmas yang diagendakan dipanggil hari ini masih menjalani proses pemeriksaan di ruang tindak pidana korupsi. Kami mencoba untuk melihat langsung proses pemeriksaan, namun karena proses pemeriksaan ini berlangsung tertutup sehingga kami tidak bisa masuk, hanya berada di ruang depan itu yang kemudian kita mencoba terus menggali seperti apa perkembangannya. Terkait karena adanya laporan ya, jadi kemudian diminta keterangan, saya rasa ya itu memang hal yang harus dilakukan ya. Tapi saya yakin dan bismillah pikir semua berusaha maksimal untuk melaksanakan pekerjaan dan tugasnya. Tapi kadang-kadang beban kerja saat ini ya kita tahu sendiri, apalagi di 2021, 2020, 2022 ini mulai lagi. Sehingga mungkin ada hal-hal tertentu yang kelewatan dan mungkin perlu perbaikan bersama. Di sisi lain kami juga berkesempatan untuk menanyakan langsung kepada Kasat Reskrim Polres Mojokerto, AKP Tiksnarto Andaru Rahutomo. Masalahnya kami juga tidak bisa merekod langsung atau wawancara langsung secara visual kepada beliau karena Kasat Reskrim tidak berkenan untuk kita wawancari melalui visual. Hanya saja pesan yang disampaikan bahwa Kasat Reskrim AKP Tiksnarto Andaru Rahutomo membenarkan hari ini ada 3 kepala puskesmas yang kemudian untuk dipanggil dan dilakukan pemeriksaan di Satreskrim. Andaru juga menambahkan bahwa pemanggilan ini masih dalam proses menelusuri kebenaran yang sedang berkembang di masyarakat terkait dana BOK yang nilainya mencapai 16 miliar. Andaru juga menjelaskan bahwa belum tentu juga bahwa pihak-pihak terkait ini ada pelanggaran dalam konteks memanfaatkan dana yang diturunkan oleh pemerintah pusat kepada daerah. Dan
belum tentu juga pengelolaan anggaran itu juga ada unsur tindak pidana, karena prosesnya masih berlangsung, karena prosesnya masih berjalan. Nah, ini yang kemudian ditelusuri. Tim penyidik mencoba mengurai apakah di situ memang ada dugaan tindak pidana korupsi atau seperti apa. Kita sampai hari ini juga belum tahu. Serta kalau memang terjadi dugaan pelanggaran atau tindak pidana korupsi, Andaru mengaku bahwa pihak kepolisian akan menyampaikan kepada masyarakat melalui teman-teman media, termasuk tim Jalpos Radar Mojokerto. Nah, hari ini kita juga masih menunggu proses yang masih berlangsung. Kita juga belum tahu seperti apa proses yang berlangsung itu. Saya rasa enggak lah. Jadi kita berupaya semua maksimal, semaksimal mungkin bekerja sesuai dengan tata kelola dan aturan yang ada. Ya. Dan semoga memang mungkin ada hal-hal administrasi yang perlu kami perbaiki, ya tentu semua bisa memberikan masukan dan pembinaan kepada kami supaya kami juga bisa bekerja lebih baik lagi ke depan. Apalagi ini juga penyakit yang masih baru, penyakitnya diperdebatkan, ya kan? Penanganannya diperdebatkan, penganggaran dan tata laksanaan juga kita semua pengennya cepat selesai. Tetapi ternyata sekarang melebar lagi. Kalau melihat flashback dari beberapa hari terakhir, proses full bucket ini menunjukkan grafik perkembangan. Dari data yang kami himpun, ada kurang lebih sekitar 9 saksi yang sudah menjalani pemeriksaan. Yang pertama, ada 6 orang yang tergabung dalam tim verifikator, dan ada 3 kepala puskesmas. Ada beberapa pegawai yang kemudian juga masih menjalani pemeriksaan. Kalau mengacu pada informasi lain, ada memang di beberapa puskesmas selisih anggaran itu yang kemudian mencoba ditelusuri. Kami dapat mencontohkan informasi yang kami dapat belakangan ini, seperti di Puskesmas Gayaman, bahwa tahun 2021 kemarin Puskesmas Gayaman mendapat jatah alokasi anggaran sekitar 1 miliar. Kemudian ada juga puskesmas-puskesmas lain yang juga anggarannya mencapai 500 juta. Artinya anggaran 16 miliar didistribusikan kepada daerah, kepada puskesmas tidak merata. Nah, mencoba mengurai itu kembali bahwa apakah memang ada pelanggaran atau tidak, kami juga masih belum tahu. Ini terus kami mencoba mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada di proses penyelidikan di kepolisian. Apakah memang ada dugaan korupsi atau memang itu tidak terjadi apapun, tidak terjadi kelebihan anggaran atau seperti apa. Hanya saja informasi yang kami dapat terjadi ada selisih data. Sekali lagi ada terjadi selisih data antara anggaran dengan alokasi pemanfaatan data, pemanfaatkan anggaran itu. Salah satu diantaranya adalah kelebihan atau selisih data anggaran yang nilainya mencapai dugaan kami adalah mencapai sekitar 179 juta. Nah, ini coba diurai apakah memang di situ ada pelanggaran apa tidak. Jadi saya yakin itu tidak ada suatu unsur kesengajaan atau apapun ya. Jadi mengingat juga waktu yang sangat pendek waktu itu, jadi yang harus segera diselesaikan SPJ, otomatis kita berupaya semaksimal mungkin sesuai dengan tata kelola yang ada. Tapi makanya efek kontrol itu juga tetap kita lanjutkan ya. Jadi setelah selesai pekerjaan juga tetap kita patuhi bersama, baik Dinkes maupun Puskesmas, yang pada akhirnya kita cross check bersama. Itu kan juga cross check bersama. Oh iya sih ada ya kemungkinan kelebihan, ya sudah sesuai dengan tunjuk arahan dan aturan yang ada, kita kembalikan kepada sesuai dengan ketentuan yang ada. Namun yang pasti bahwa sampai pukul 13.30 siang ini proses penyidikan, proses pemeriksaan masih terus berjalan. Kami akan terus mengikuti perkembangan berikutnya seperti apa pengembangan penyidikan, apakah nanti juga akan terus berkembang dan memanggil beberapa pihak selain 3 kepala puskesmas dan juga selain 6 orang tim verifikator. Dari Polres Mojokerto, Muhammad Hariris melaporkan.